Saat ini saya berada di gereja dan kita sementara persiapan untuk ibadah malam permintaan doa. Dan pada malam ini yang akan melayani dalam ibadah adalah dari kelas remaja. Mari kita ikuti bersama ibadah pelayanan dari kelas remaja Gereja Advent Jemaat Pateten hari Rabu tanggal 7 April 2021. Halo, sekarang persiapan untuk naik mimbar. Ini ketua jemaat. Ini pemimpin kelas remaja, Ibu Windy, dan yang akan berkhotbah hari ini Nona Sisi. Sisi punya mama jangan bersembunyi. Dan Ecal punya mama. Yang MC hari ini Ecal. Halo Ecal. Yang mau doa buka Steve. Steve. Oke. Doa Bapa di surga, terpujilah namamu dari kerajaan surga. Pada saat ini kami bersyukur berterima kasih karena perlindungan Tuhan yang hampir nikmati segala semuanya dan salah satu Bapa yang berada di Allah. Kami akan meneruskan sekarang yang permintaan doa. Baru isi baru. Kita kan yang pikir kita duduk. Iya, dulu. Kita duduk dulu. Mau masuk dari sana kan sama Riz? Oh ya serius. Tidak pakai apa? Geser dulu. Coba sini kali. Geser dulu. Iya dulu. Ini bang. Geser dulu. Bang ke sini juga di sekolah. Halo. Kita mau lihat belakang. Iya. Kita di sini. Ibadah malam permintaan doa pada malam ini akan kita mulaikan. Mari kita mengundang Roh Kudus berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat diundang berdiri menyanyi lagu Sion nomor 233. Inilah jamku berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam ini kami bersyukur atas berkat Tuhan setengah minggu yang lalu tiba pada malam permintaan doa dengan penuh kesukaan. Kami berdoa saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, tibalah di sini dengan selamat. Kami berdoa dengan Sisi yang akan membawakan firman-Mu, kiranya firman itu boleh menguatkan iman kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Kita akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh ibu-ibu.
Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membawakan lagu yang begitu indah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sisi Simarmata. Selamat malam. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kita boleh lagi terkumpul pada saat ini untuk beribadah. Saya bersyukur dan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memasuki renungan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Saat ini kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik, judul renungan kita pada saat ini adalah hati yang penuh ketulusan. Dan yang menjadi ayat bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada sanak keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Pada saat ini yang menjadi fokus renungan kita ialah ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan tersebut adalah ungkapan Hizkia setelah ia mengetahui melalui nubuatan Nabi Yesaya bahwa ia akan mati dan penyakitnya tidak akan disembuhkan. Tentu Hizkia sebagai manusia sangat kaget mendengar berita itu, apalagi berita tersebut menyangkut kematian dirinya. Sebab ia masih mengharapkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya dan mendambakan umur panjang dalam perjalanan hidupnya. Nah, yang sangat menarik dan perlu menjadi perhatian kita adalah ungkapan Hizkia kepada Tuhan karena berada di situasi yang sangat sulit ia terima, karena berada di dua jalan kehidupan, hidup atau mati. Setelah ia mendengar bahwa penyakitnya tidak akan disembuhkan, maka ia mengambil langkah bijak untuk memalingkan mukanya ke arah dinding untuk berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan sebagai ungkapan
Setelah Tuhan mendengar jeritan hati Hizkia, maka Tuhan membatalkan keputusannya dan berkata kepada Nabi Yesaya bin Amos untuk kembali menubuatkan dan memberitahukan kepada Hizkia bahwa umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Saudaraku, dari kisah ini ada pelajaran berarti bagi perjalanan hidup kita, bahwa sesungguhnya bila datang berserah, bahwa kita harus bersungguh-sungguh bila datang berserah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong yang sejati. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan mendengar seruan dan doa kita, asalkan dipanjatkan dengan ketulusan dan kemurnian hati, disertai pertobatan yang benar dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang dibuktikan dengan perbuatan nyata, yaitu berbalik dari segala perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya yang perlu kita ambil hikmah dari kisah ini adalah mengapa Tuhan menyembuhkan dan memperpanjang umur Hizkia. Ternyata 3 hal diungkapkan Hizkia kepada Tuhan membuat umurnya diperpanjang oleh Tuhan, yaitu ia hidup dengan setia, ia hidup dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Baik, saat ini kita akan bahas satu persatu 3 hal yang diungkapkan Hizkia kepada Tuhan sehingga umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Yang pertama, hidup setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, kesetiaan merupakan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan dapat diuji seiring dengan bertambahnya waktu dan usia. Hidup ini terasa belum lengkap bila tidak dipenuhi dengan kesetiaan, karena kesetiaan adalah pelengkap kehidupan. Biasanya Allah memulai suatu pekerjaan begitu rajin dan serius, namun seiring dengan bertambahnya waktu dan usia, kadangkala kerajinan itu mulai luntur dan kendor. Akhirnya kita mulai malas dan tidak setia lagi pada komitmen panggilan kita. Pada kisah ini, Hizkia menyatakan dalam doanya kepada Tuhan bahwa selama ia hidup, ia tetap hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup dengan tulus hati. Saudaraku, ketulusan hati merupakan modal dalam suatu perjalanan hidup. Ketulusan hati dapat dilihat melalui sikap dan perilaku setiap hari. Ketulusan hati adalah sikap yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, karena ketulusan sesungguhnya dapat membuat kita menjadi sehat secara rohani dan jasmani di hadapan Tuhan. Dengan ketulusan membuat hati menjadi tenang dan damai. Tidak ada sesuatu yang mengganjal dan menurut dalam hati dan pikiran kita apabila kita berjalan dan melangkah dalam sebuah ketulusan hati. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kehidupan kita tetap berada di dalam sebuah ketulusan? Jawabannya adalah hidup benar di mata Tuhan serta menjauhi perilaku yang membuat hidup kita tidak tulus. Yang ketiga, hidup dengan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, kebaikan firman Tuhan ini dapat kita baca di dalam Roma 12 ayat 21. Saudaraku, sikap hidup yang menebarkan kebaikan buat sesama merupakan sikap hidup yang pantas untuk dipraktikkan dalam suatu kehidupan. Dengan menaburkan kebaikan untuk sesama berarti kita hidup dalam hukum Kristus,
yaitu mengasihi sesama manusia, menaburkan kebaikan untuk sesama kita. Keputusan Tuhan bisa batal karena ada sebuah doa yang dipanjatkan, ada jeritan dan tangisan yang terdengar, serta ada permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Isi permohonan adalah sebuah pernyataan bahwa kehidupan sesungguhnya telah dijalani dengan setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ingatlah selalu bahwa kehidupan kita tetap ada dalam perlindungan dan genggaman kasih Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kesetiaan, ketulusan hati, dan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Sisi Simarmata yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Malam ini adalah malam permintaan doa. Kita akan berdoa bertelut. Doa oleh Sister Juliani Mandri kepada saudara-saudara yang ada kesaksian untuk didoakan. Kami persilakan. Lebih proposal yang kita sudah masukkan kepada pemerintah agar pemerintah boleh mengingat kembali, melihat dan kita mendapat jawaban dan mendapat bantuan untuk melanjutkan akan pembangunan kita, perbaikan akan keadaan kita yang sudah besar pada saat ini. Ada, mari kita berdoa bertelut. Doa oleh Sister Juliani Mandri. Surga dikuduskan dan dimuliakan nama Tuhan kepala selama-lamanya. Kami anak-anak-Mu pada malam hari ini datang tersungkur di hadapan-Mu, menyampaikan ucapan syukur terima kasih. Begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setengah minggu yang lalu dalam tugas dan pekerjaan kami, Engkau telah menyertai memberkati kami, sehingga pada malam hari ini dalam ibadah malam permintaan doa, kami umat-Mu boleh datang kepada-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, surga kami manusia yang berdosa penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengampuni kami dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, baik dari anak-anak, remaja, orang muda, bahkan sampai dengan orang tua, lansia sekalipun. Tuhan di surga, Engkau menolong, menjaga, memelihara kami. Berikan kami bersatu dengan kesatuan ya Tuhan di dalam jemaat-Mu. Kami saling menopang, saling menasihati satu dengan yang lain, saling menguatkan, sehingga kami boleh tetap satu di dalam Tuhan. Kami boleh tetap setia sampai Engkau datang. Ya Tuhan di surga, kami juga berdoa untuk rencana pembangunan Ka'bah-Mu yang masih berlanjut Tuhan di belakang, bagian belakang. Tuhan di surga, Engkau yang maha mengetahui, Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menolong kami, akan ada orang-orang yang dapat membantu. Terlebih ya Tuhan, untuk kami semua anggota jemaat, berikan kami roh sukarela untuk kami boleh membantu memberikan yang terbaik untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan di surga, berkati juga berdoa untuk proposal yang sudah kami jalankan kepada pemerintah Kota Bitung. Kiranya dengan pertolongan Tuhan,
dengan penyertaan ini boleh dapat terrealisasi. Ya Tuhan di surga, Engkau mengetahui segala pergumulan kami, masing-masing rumah tangga kami, di dalam setiap keluarga masing-masing umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, agar supaya Tuhan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berbahagia di dunia ini, bahkan sampai dengan di surga. Berikan kami selalu kesetiaan ya Tuhan. Ya Tuhan, berdoa juga untuk sarana pendidikan yang ada di jemaat-Mu. Kiranya melalui pendidikan ini boleh menjadi sumber berkat bagi yang ada di sekitar, baik berkati, baik guru-guru, baik anak-anak didik. Biarlah senantiasa Tuhan pelihara, Tuhan memberkati. Ya Tuhan di surga, Engkau Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kiranya Tuhan senantiasa dapat mendengar dan menjawab doa kami, perbaktian kami pada sepanjang malam ini, bahkan sampai dengan berakhir. Ibadah malam ini, jemaat diundang berdiri. Menyanyi lagu Sion nomor 508. Tuhan beri kami setia selalu. Doa tutup oleh Sisi Simarmata. Mari kita sudahkan doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami yang senantiasa selalu kami rasakan hingga sampai saat ini. Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada saat ini, sudah berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk selalu memiliki hati yang tulus dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh mengerti dan boleh kami praktikkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi kami agar kami boleh tiba di rumah dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibadah malam permintaan doa sudah selesai. Selamat malam. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Makasih ada Pipo, makasih ada Becak. Terima kasih.
YouTube. Hai guys. Halo berapa YouTuber ini? Halo. Kata-kata penutup dulu dong. Demikian acara kita. Demikian acara